Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat semua ya. Coba hari ini Berina akan mengulang materi kita 2 minggu yang lalu. Ibu sudah memberikan 3 contoh soal, tapi beberapa dari kalian request untuk Bu terangkan secara video biar lebih paham, lebih jelas. Oke. Sekarang Ibu akan memberikan contoh yang satu. Ini ingat enggak? Ini contoh yang Ibu gunakan sebagai latihan dan juga sekaligus evaluasi ya. Jadi buatlah sketsa grafik fungsi kuadrat fx sama dengan negatif x kuadrat ditambah 4x dikurangi 4. Nah, sekarang ingat langkah-langkahnya ada berapa? Ada 8 ya. 7 untuk menghitung beberapa, yang langkah 8 adalah untuk menggambar grafiknya. Langkah yang pertama, coba kalian tentukan dulu nilai A, B, dan C-nya. A-nya adalah bilangan yang ada di depan X kuadrat. Kalau nggak ada apa-apanya berarti 1, karena ini negatif berarti negatif 1. B-nya bilangan yang ada di depan X, itu 4. Lalu C-nya adalah yang konstanta, berarti negatif 4. Sampai sini bisa dipahami ya A, B, C-nya. Lalu langkah yang pertama adalah menentukan bentuk grafik. Bentuk grafik bisa kalian lihat dari nilai A. Coba lihat, A-nya negatif 1. Negatif 1 itu berarti kurang dari 0 apa lebih dari 0? Kurang dari 0 ya. Kalau kurang dari 0 artinya grafiknya terbuka ke bawah. Jadi nanti grafiknya gini ya, terbuka ke bawah gini ya. Oke, 1 sudah kita temukan. Yang kedua adalah mencari nilai diskriminan. Diskriminan rumusnya adalah D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Sekarang masukkan ABC-nya ada di sini. B-nya 4. 4 kuadrat dikurangi 4 dikali negatif 1 dikali negatif 4. Ya, hati-hati. Sekarang kita tentukan ini satu kesatuan, ini satu kesatuan. Jadi kalian hitung sendiri-sendiri. 4 kuadrat 4 kali 4 berapa? 16 dikurangi. Nah, sekarang ini kamu lihat, ini yang depan sudah selesai, jangan kamu lihat lagi, abaikan dulu. Negatif kali negatif positif ya, berarti 4 kali 1 4 kali 4 lagi 16. Ketemunya 16 kurangi 16 berapa? 0. Oh, D-nya 0. Coba kamu lihat di materi, kalau D-nya 0 artinya grafik memotong sumbu X di satu titik ya. Ada 3 jenis ya, kurang dari 0, lebih dari 0, atau sama dengan 0. Lalu yang ketiga, kita akan menentukan titik potong terhadap sumbu X. Titik potong terhadap sumbu X artinya kalian mencari penyelesaian dari fungsi kuadrat itu ya. Jadi min x kuadrat dikurangi 4x ditambah 4x dikurangi 4 sama dengan 0. Nanti kita faktorkan. Nah, sekarang ada trik. Kalau depannya x, coba kalian modifikasi supaya depannya jangan negatif ya. Jangan negatif, soalnya kalau ada negatifnya biasanya mengganggu peredaran darah ya. Biasanya kamu seperti itu. Ini caranya adalah dikali dengan negatif 1. Dikali dengan negatif 1 itu artinya yang negatif jadi positif, yang positif jadi negatif. Berarti yang ini jadi positif, X kuadrat. Yang ini jadi negatif, dikurangi 4X. Ini jadi positif, plus 4 sama dengan 0. Nah, baru sekarang kita faktorkan. Biasa buat rumah seperti ini kan. Cari 2 angka, kalau dikali hasilnya negatif 4. Kalau ditambah hasilnya negatif 4, kalau dikali hasilnya 4. Ditambah sama dengan negatif 4,
dikali sama dengan positif 4. Negatif 2 sama negatif 2, benar? Ya, negatif 2 sama negatif 2. Berarti negatif 2, negatif 2. Negatif 2 tambah negatif 2, negatif 4. Negatif 2 kali negatif 2, 4. Benar ya? Kalau sudah, sekarang negatif 2 sama dengan 0 atau X min 2 sama dengan 0. Berapa kurangi 2 sama dengan 0? 2. Berapa kurangi 2 sama dengan 0? 2 lagi. Nah, karena kembar, maka kita ambil salah satu atau satu saja. Maka titik potong terhadap sumbu X adalah 2,0. Nah, ini yang langkah yang ketiga. Langkah yang keempat adalah mencari titik potong terhadap sumbu nggak kelihatan. Titik potong terhadap sumbu Y itu gampang banget, kalian tinggal mensubstitusikan atau memasukkan X-nya sama dengan 0. Y sama dengan, ini tulis lagi, min X kuadrat plus 4X min 4. X-nya diganti 0. Berarti min 0 kuadrat dikurangi 4 kali 0 dikurangi 4. 0, 0, 4 kali 0, 0 ya. Kurangi 4, 0 kurangi 0 kurangi 4, berarti min 4. Nah, berarti titik potong terhadap sumbu Y-nya adalah min 4. Nih ya. Langkah yang kelima adalah mencari sumbu simetri. Sumbu simetri udah ada rumusnya. X sama dengan min B per 2A. Min B, min B-nya 4. Min 4 per 2 kali A-nya min 1. Min 4 per 2 kali min 1, min 2. Jadi X sama dengan negatif dibagi negatif, positif 2. Ini sumbu simetrinya. Yang keenam adalah titik optimum. Ini juga sudah ada rumusnya atau persamaannya, yaitu Y sama dengan D per min 4A. Nah, dengan 0, D-nya 0 kan tadi ya, per min 4 kali min 1 sama dengan 0 per negatif 4 kali negatif 1, 4. Berarti Y sama dengan 0 dibagi 4 berapa? 0 itu dibagi berapapun hasilnya 0. Berarti artinya Y 0 per 4 ya 0 gitu ya. Langkah yang ketujuh yaitu mencari koordinat titik puncak. Nah, koordinat titik puncak kamu tinggal melihat langkah yang kelima dan langkah yang keenam. Berarti koordinat titik puncaknya ya ini X, Y 2,0. Nah, sekarang kita sudah menemukan yang pertama adalah ini. Titik potong ada sumbu X ini ya, nggak kelihatan. Terus yang kedua, titik potong dari sumbu Y. Terus yang ketiga, sumbu simetri. Dan yang keempat, koordinat titik puncak. Nah, sekarang tinggal kita gambar. Yuk ya. Kita mulai dari titik potong terhadap sumbu X 2,0. Silahkan dibuka 2,0 di sini. Nah, ini. Lalu yang ini, titik potong terhadap sumbu Y 0, negatif 4. 0, negatif 4. Oh, di sini. Udah? Nah, sekarang sumbu simetri X sama dengan 2. Kamu buat garis. X sama dengan 2, berarti di sini. X sama dengan 2. Ini sumbu simetri. Sumbu simetri itu ya kayak waktu kamu SD simetri lipat itu kan, berarti kanan kirinya harus sama nanti ya. Ini X sama dengan 2.
koordinat titik puncaknya 2,0 ini lagi. Nah, caranya adalah ini kan subuh simetri. Berarti kanan kirinya harus sama. Kalau ininya 2 berarti sini 2. Kamu buat titik bantu di sini. Nah, sudah, berarti titik-titik ini kamu hubungkan. Nah, udah, ini jadi grafiknya seperti ini. Grafiknya seperti ini, berarti ini adalah grafik dari min x kuadrat ditambah 4x dikurangi 4. Oke, selesai. Gampang ya? Oke, demikian contoh dari Ibu. Untuk contoh yang lain bisa kalian lihat di blog ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.